Selamat pagi semuanya. Selamat kembali ke dalam kasih. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur atas segala kasih kemurahan yang Kau berikan bagi kami. Engkau masih memberikan kesempatan untuk melayani Engkau. Meskipun dalam kondisi saat ini, kami akan tetap memuji, memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hanya ini yang kami persembahkan untuk-Mu. Segala pujian, hormat bagi-Mu ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom. Mari kita memuji nama Tuhan. Tiada berkesudahan bahwa Tuhan Yesus baik, sangat baik. Yeah.
pimpin, tuntun setiap kami ya Bapa. Supaya kami mempunyai hati yang selalu terbuka, mempunyai telinga yang selalu terbuka untuk mendengar firman. Supaya firman boleh menjadi rema dalam kehidupan kami. Ajar setiap kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman. Kami sediakan hati kami sediakan telinga kami untuk mendengar firman. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus
Shalom saudara semua. Hari ini Tuhan akan berbicara untuk kita semua tentang wawasan iman yang meningkat, tentang wawasan iman yang bertumbuh, tentang wawasan iman yang berkembang. Ya, di dalam kehidupan kekristenan kita hari-hari ini, saudara dan saya kita harus menjadi pribadi yang memiliki roh yang cerdas, yang artinya apa? Hidup Kristen itu hari-hari ini tidak hanya meningkatkan imun saja, ya. Sebab hari-hari ini dunia ini dilanda dengan pandemi ini, semua jaga daya tahan tubuh atau imun, tidak salah. Tetapi hari ini saya akan mengingatkan saudara bahwa di dalam kehidupan kekristenan bukan hanya menjaga imun saja, tetapi iman pun juga harus ditingkatkan. Amin. Ya, mengapa iman kita itu harus meningkat? Mengapa iman kita itu harus bertumbuh dan berkembang? Sebab saya mendapatkan itu begini, kalau iman saudara meningkat, kalau iman saudara bertumbuh, kalau iman saudara berkembang, saya percaya maka apa? Kita akan mudah meraih setiap janji-janji Allah yang disediakan untuk kita. Kita akan mudah. Jadi memang di dalam kehidupan kekristenan, ya tantangannya itu sangat berat. Bukan cuma, ya tantangan itu bukan cuma berat, tapi sangat berat. Sebab apa? Alkitab sendiri yang mengatakannya. Dikatakan, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Nah, dari ayat inilah ya bahwa kita harus mengerti bahwa hidup Kristen itu tantangannya itu berat. Tetapi saya mau katakan sebagai hamba Tuhan, saya mau katakan tidak perlu takut. Sebab apa? Ya, sebab sebelum Tuhan Yesus terangkan naik ke surga, dia memberitahu kepada murid-murid pada zaman itu, dikatakan, aku akan menyertai engkau sampai kesudahan zaman. Nah, itu dipegang baik-baik saudara. Ya, itu penting sekali. Allah kita itu adalah Allah yang besar, Allah yang dahsyat. Amin. Jadi itu penting. Jadi ya, dalam hidup ini kadang bukan permasalahan saudara yang terlalu besar, bukan, ya. Tetapi di dalam kehidupan ini bukan masalah saudara yang terlalu besar, tapi apa? Iman saudara belum meningkat. Yang artinya apa? Jika iman saudara dan saya meningkat, maka apa? Persoalan-persoalan yang menghadang kita, persoalan-persoalan yang saat ini kita hadapi, semuanya akan jadi kecil. Saat apa? Iman kita itu meningkat. Saat kapan? Saat iman kita bertumbuh, saat iman kita itu berkembang. Nah, tetapi sebaliknya, iman kita ini ya kalau iman kita itu tidak meningkat, permasalahan jadi kecil. Tapi kalau ya permasalahan kita ini jadi besar, ya sebab apa? Iman kita ini tadi jadi kecil, ya. Jadi itu sebabnya betapa sangat amat penting untuk meningkatkan iman, ya. Hari-hari ini kalau kita lihat, ya, ada banyak orang mempunyai permasalahan, sebenarnya permasalahan kecil, ya, kecil. Cuma masalah uang 20.000 lah katakan. Ini kisah benar. Tetapi oleh sebab dia itu tidak mempunyai iman yang bertumbuh, sebab dia itu tidak mempunyai iman yang meningkat, sebab dia tidak mempunyai iman yang berkembang, maka sekalipun masalahnya cuma duit 20.000, ya, masalah itu jadi berat. Akhirnya apa? Dia bunuh diri loh. Ini kejadian benar. Jadi itu sebabnya hari ini tema khotbah saya yang saya akan sampaikan kepada saudara, ya, tema khotbahnya bukan imun saja, tapi iman. Ya, tema khotbahnya apa, saudara? Bukan imun saja, tapi iman. Ibrani 12 ayat 1 sampai dengan 2 dikatakan ayat ini, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek
moyang kita. Jadi dari ayat-ayat ini saya mendapatkan bahwa iman itu adalah landasan yang penting di dalam kehidupan kekristenan. Sebab ayat ini katakan iman adalah dasar dari segala sesuatu. Dan sekaligus iman adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi landasan penting, ya, iman merupakan landasan penting untuk mendapat dua hal di alam roh, yaitu apa? Buah-buah roh dan karunia roh. Dua hal inilah yang bisa membuat kehidupan kekristenan kita itu bisa menjadi saksi yang baik. Itu sebabnya dikatakan ayat 2 tadi, sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita, ya. Jadi hidup Kristen kalau kita pelajari memang dikehendaki bukan sebagai pecundang, tetapi menjadi kesaksian yang baik. Semua katakan aku harus menjadi kesaksian yang baik. Nah, begitu saudara, itulah kehidupan kekristenan yang benar. Saudara dan saya harus menjadi kesaksian yang baik bagi dunia ini. Sebab Alkitab pun juga berkata, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yaitu iman kita. Ditulis di dalam 1 Yohanes 5 ayat yang keempat. Nanti saudara bisa baca di rumah, ya. Jadi bisa menjadi kesaksian yang baik. Ternyata kuncinya itu dari mana? Dari iman dulu, ya. Jadi iman itu landasan penting, ya, supaya apa? Supaya kita mendapat, ya, dua hal di alam roh, yaitu apa? Buah roh dan karunia roh. Dua hal ini sangat penting. Barulah dua hal ini memenuhi kita, hidup kita bisa menjadi kesaksian yang baik. Jadi hidup kekristenan kita tanpa buah-buah roh, tanpa karunia roh, pasti kehidupan kekristenan kita tidak akan menjadi saksi yang baik. Pasti kehidupan kekristenan kita ini tadi, ya, pasti akan kalah terus. Itu sebab apa? Berbicara tentang buah-buah roh, yaitu berbicara karakter ilahi. Semua katakan karakter ilahi. Nanti saudara bisa baca sendiri di rumah. Galatia 5 ayat 22 sampai dengan 23. Ya, buah-buah roh itu ada 9. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Wow, luar biasa. Yang artinya apa? Begitu iman saudara ini meningkat, begitu iman saudara ini bertumbuh, begitu iman saudara ini berkembang, maka otomatis yang namanya buah-buah roh itu juga akan memperlengkapi kita, akan memenuhi kita. Demikian pula dengan karunia roh. Semua katakan karunia roh. Nah, karunia roh itu berbicara apa? Sesuatu yang menghasilkan perkara-perkara besar. Ya, jadi nanti saudara juga bisa baca di rumah 1 Korintus 12 ayat 8 sampai 11. Di situ juga ada 9 karunia. Ya, yang pertama karunia berkata-kata dengan hikmat. Yang kedua karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Nah, itu saya rasa penting di dalam kehidupan ini. Kalau tidak ada hikmat, tidak ada pengetahuan, wah, kita akan di dalam kehidupan ini akan banyak mengalami kekalahan. Betul tidak? Karunia apa lagi? Karunia iman. Wah, iman itu pun juga sangat amat penting. Seperti tadi dikatakan di depan, bahwa semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah yang mengalahkan dunia, yaitu apa? Iman. Betul tidak? Apalagi karunia, apalagi penyembuhan atau menyembuhkan. Nah, itu pun juga sangat dibutuhkan hari-hari ini. Ya, ada banyak orang-orang sakit di dalam pelayanan kita. Kita harus minta, ya, karunia penyembuhan. Karunia apalagi? Mengadakan mujizat. Nah, saya rasa itu pun juga penting. Ya, minta kuasa Tuhan. Tuhan, beri aku kuasa supaya aku
bisa mengadakan mujizat lewat mujizat-mujizat yang aku adakan, supaya namamu dipermuliakan, supaya aku dapat menarik semua orang datang kepada Tuhan. Amin. Karunia apa lagi? Bernubuat. Semua katakan bernubuat, bukan dibuat-buat loh. Karunia bernubuat memang betul ya, ada ilham Roh Kudus, ada ilham ilahi sehingga kita bernubuat, dan itu benar-benar ya dapat pewahyuan dari Bapa Surgawi. Karunia apalagi? Membedakan berbagai macam-macam roh. Wah, di dunia ini ada berbagai macam roh-roh macam-macam. Tetapi kalau engkau diperlengkapi ya, mempunyai karunia bisa membedakan berbagai macam roh, saya percaya kehidupan kekristenan saudara ya akan mengalami banyak kemenangan demi kemenangan. Apalagi karunia, apalagi saudara? Karunia berbahasa roh. Ya, berbahasa roh itu ya bahasa yang dipakai untuk berkata-kata dengan Allah. Nah, penting engkau sebagai anak-anak Tuhan, engkau harus berdoa minta, Tuhan, aku minta karunia berbahasa roh supaya aku dapat ya berbicara kepadamu. Itu penting saudara. Minta pasti akan diberi. Apalagi karunia apalagi? Satu lagi, berbicara untuk menafsirkan bahasa-bahasa roh. Wah, saya rasa penting. Jadi sebagai kesimpulan ya, begitu iman kita ini yang adalah landasan yang sangat penting untuk mendapatkan dua hal di alam roh, yaitu apa? Buah roh dan karunia roh. Begitu iman saudara meningkat, maka otomatis buah-buah roh dan karunia roh itu memenuhi hidup kita. Ya, itu. Ya. Dan dua hal ini tidak dapat dipisahkan, saudara. Yang artinya bagaimana? Kalau seseorang itu cuma ya buah-buah roh saja, karunianya tidak ada, maka hidupnya berat. Ya, maka hidupnya tidak bisa menyelesaikan. Maka di dalam kehidupan dia tidak bisa menyelesaikan masalahnya. Karakternya bagus, ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Oke, bagus itu karakter Allah sudah engkau miliki. Tapi dengar saya, tanpa karunia roh, maka hidup saudara akan berat. Saudara tidak tanpa apa? Ibarat itu orang berjalan tanpa kuasa, tanpa mujizat, tanpa kemenangan. Sehingga apa? Tidak bisa menyelesaikan persoalan di dalam hidup ini. Berat enggak? Berat. Ya. Demikian pula apalagi karunia roh. Karunia roh saja tanpa buah-buah roh juga sangat berbahaya. Maka hidupnya pasti tidak akan berkenan. Apa artinya? Engkau mempunyai karunia yang hebat-hebat. Mungkin begitu ya. Ya, diberi karunia oleh Tuhan. Hebat. Luar biasa. Tapi karakternya jelek. Tidak berubah. Saya rasa ya percuma. Ya, hidup kita akhirnya tidak berkenan di hadapan Tuhan. Hidup tidak diubahkan. Itu sebabnya kita perlu meningkatkan iman kita. Sebab itu sebagai landasan pentingnya untuk mendapatkan dua hal ini. Dan kalau saudara lihat, mengapa ada orang keluar masuk gereja tidak bisa diubahkan? Mengapa? Sebab dari imannya belum bertumbuh, belum berkembang, tidak meningkat. Itu. Jadi kalau imannya meningkat, saya sangat percaya, maka semuanya akan mengikuti. Amin. Itu contoh ya. Begini, saudara, saya memberikan contoh. Kalau orang itu diberi karunia hebat, tapi tidak ada penguasaan diri, ya percuma. Ya percuma. Pada akhirnya dia akan mengalami kegagalan. Contoh di dalam Alkitab, Adam dan Hawa. Ya, ini orang-orang top yang saya sebutkan di dalam Alkitab. Oleh sebab tidak ada penguasaan diri. Yang tadinya dia ditaruh di Eden, diusir loh, dikeluarkan dari Eden. Betul enggak? Eden itu gambaran kelimpahan. Setelah diusir dari Eden, menjadi orang edan. Nah, itu.
Siapa lagi? Berbicara Kain dan Habil, berbicara tentang persembahan. Persembahan Habil diterima, Kain tidak diterima. Nah, pada waktu Kain tidak ada penguasaan diri, Habil dibunuh. Ya, akhirnya apa? Mendapat penghukuman Tuhan. Tidak ada penguasaan diri. Berbicara siapa lagi? Abraham, bapak orang beriman. Satu ketika pada waktu Abraham tidak mempunyai anak, dia mengeluh. Dia berkata kepada Tuhan, Tuhan, untuk apa engkau memberkati aku berlimpah? Toh akhirnya aku tidak mempunyai keturunan. Mau dikemanakan harta kekayaan yang banyak ini? Tiba-tiba Tuhan berkata, Abraham, tidak usah sedih. Lihat itu bintang di langit. Seperti itulah keturunanmu nanti. Wah, Abraham setelah mendengar Tuhan berfirman, senang saudara. Tetapi janji Tuhan itu digenapi 25 tahun. Sehingga pada waktu Ibu Sarah ini tadi sudah mencapai umur 100 tahun, berkata kepada suaminya, papi, dia bilang gitu mungkin ya saudara, papi, ya kelihatannya mami ini sudah mati haid. Tak rasa aku tidak bisa memberi anak. Itu loh papi, ada pembantu baru. Siapa tahu lewat pembantu ini kita mendapat anak. Abraham gagal enggak? Gagal. Oleh sebab apa? Tidak ada penguasaan diri. Siapa lagi? Esau dan Yakub juga sama. Berbicara berkat sulung. Ditukar dengan semangkuk kacang merah. Saudara bisa bayangkan. Sebab apa? Tidak ada penguasaan diri. Karunianya ya hebat luar biasa. Tapi karakternya tidak ada, kosong. Percuma. Siapa lagi? Simson. Orang yang sangat berkarunia. Hebat luar biasa. Oleh karena tidak ada penguasaan diri, akhirnya matanya dicungkil, dia dipermalukan dengan banyak orang, akhirnya dia mati. Berbicara siapa lagi? Salomo, orang yang berhikmat, hebat luar biasa. Tidak ada orang di dunia ini mempunyai hikmat seperti Salomo. Orang yang kaya, orang yang berhikmat, wah, tidak ada penguasaan diri, sayang. Istrinya ada berapa? 1000, ya, 300 istrinya, gundiknya 700, total berapa? 1000. Apa ya iling? Namanya satu persatu, betul enggak? Nah, akhirnya di dalam kisah hidup Salomo diseret di hari tuanya untuk menyembah berhala. Siapa lagi? Banyak saudara murid-murid Tuhan Yesus. Yudas menjual Tuhan Yesus. Petrus menyangkali Tuhan Yesus. Jadi itu sebabnya saya mau katakan, kalau iman kita ini meningkat, iman inilah yang menjadi landasan kita memperoleh 2 hal di alam roh, yaitu buah roh dan karunia roh. Dan 2 hal ini kalau memperlengkapi kita, saya percaya kehidupan saudara akan menjadi orang-orang yang luar biasa. Ibrani 11 ayat 13 ditambah 16. Kita akan melihat berbagai dampak dari iman yang meningkat. Ya, ternyata iman yang meningkat, iman yang bertumbuh, iman yang berkembang, ya, itu sangat luar biasa. Saya akan bacakan di dalam Ibrani 11 ayat 13 ditambah 16. Dalam iman mereka semua yaitu tokoh-tokoh yang dicatat di dalam tokoh-tokoh iman ini tadi, ya, dalam iman mereka semuanya ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikannya itu, tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya, dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Ayat 16 perhatikan. Tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu satu tanah air surgawi. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena Ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Nah, dari ayat ini saya mendapatkan ya berbagai dampak daripada iman yang meningkat, iman yang berkembang, iman yang bertumbuh. Dampaknya apa? Membuat semua berhasil, membuat selalu berhasil. Katakan membuat selalu berhasil. Iya, jadi kalau iman saudara itu meningkat,
iman saudara berkembang, iman saudara ini bertumbuh, maka saudara akan menjadi orang yang selalu berhasil. Sekali lagi katakan selalu berhasil. Nah, jadi yang artinya apa? Tidak ada kata gagal, baik di dunia maupun di surga. Asal apa? Tetap percaya. Mungkin saudara bertanya-tanya, apa ya betul lah Pak? Saya sendiri sudah mengimani di tengah-tengah keluarga saya yang sakit. Ya, saya sudah mengimani pol-polan Pak. Tapi faktanya Pak, tidak disembuhkan malah mati. Wah. Saya mau katakan begini, sesuai dengan pembacaan ayat ini tadi. Ya, sekalipun Tuhan itu belum menggenapi di bumi, tetapi Dia Allah yang setia. Amin. Dia adalah Allah yang dahsyat luar biasa. Dia adalah Allah yang bisa dipercaya. Asal, jadi begini loh saudara. Jadi pada waktu saudara mempunyai persoalan di dunia, saudara belajar setelah dengar firman Tuhan. Dan hamba-hamba Tuhan mengingatkan, engkau harus mempunyai iman yang meningkat. Engkau harus mempunyai iman yang bertumbuh. Mungkin begitu ya. Ya, pada waktu saudara berjuang, dengar saya. Sekalipun saudara sudah sungguh-sungguh, dan kalau di dunia ini tidak digenapi, saya mau katakan, di surga nanti Tuhan pasti tepati. Amin. Itu penting, pegang sungguh-sungguh. Jadi itu sebabnya iman saudara harus terus meningkat. Iman saudara harus bertumbuh. Di dalam kehidupan saya sama. Bukan berarti saya sebagai hamba Tuhan tidak ada persoalan. Sampai detik ini saya juga mempunyai pergumulan terhadap anak saya. Sudah sakit 6 tahun. Saudara bisa bayangkan. Tetapi kami sekeluarga tetap mengimani bahwa bagi Tuhan tidak ada barang sukar dan mustahil. Amin. Sekalipun secara kasat mata saya belum melihat hal itu digenapi, tetapi saya sangat percaya Allah yang saya sembah adalah Allah yang dahsyat. Amin. Nah, begitu saudara. Jadi dampak dari iman yang meningkat, dia akan percaya bahwa sepanjang perjalanan hidupnya dia yakin, aku tidak pernah gagal, aku selalu berhasil. Amin. Itu penting. Apalagi ya, Ibrani 11 ayat 17 sampai dengan 18. Ayat 17 demikianlah firman Tuhan. Karena iman, maka Abraham tatkala ia dicobai mempersembahkan Ishak, ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. 18. Walaupun kepadanya telah dikatakan keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Lihat. Pada waktu Abraham tidak mempunyai anak, diberikan anak. Setelah diberi anak, dicobai oleh Tuhan, diuji oleh Tuhan. Si coba, tak lihat imannya meningkat, enggak. Wah, ternyata Abraham imannya meningkat. Hebat luar biasa. Ini anak satu-satunya yang dijanjikan oleh Allah, yang sudah diberikannya. Dan Allah berkata bahwa dari keturunan Ishaklah muncul keturunanmu yang sesungguhnya. Wow, luar biasa saudara. Jadi yang artinya apa? Ya, iman yang meningkat membuat mudah menjadikan Allah itu yang terutama. Itu saudara. Jadi betapa sangat amat penting di dalam kehidupan kekristenan saudara dan saya. Kalau saudara mau mengembangkan, kalau saudara mau menumbuhkan, kalau saudara mau meningkatkan iman saudara, saya sangat percaya, saudara akan mudah untuk mengutamakan Tuhan. Itu membuat saudara itu mudah menjadikan Tuhan itu segala-galanya. Itulah Abraham. Amin. Kalau saudara lihat di dalam Alkitab, Abraham tadinya pengecut loh saudara. Pengecut. Tadinya pengecut. Pada waktu dia berjalan dengan istrinya ditanya, itu istrimu? Bukan. Ini saudaraku. Itu bukan iman, itu pengecut loh. Betul enggak? Tetapi dengan bergulirnya waktu, ya, ternyata Alkitab mencatat Abraham senantiasa meningkatkan imannya, menumbuhkan, mengembangkan,
Sehingga apa? Abraham mudah untuk menjadikan Allah yang terutama. Ya. Yang berikutnya apalagi? Ibrani 11 ayat 20 sampai dengan 21. Ayat 20, karena iman maka Ishak sambil memandang jauh ke depan memberikan berkatnya kepada Yakub dan Esau. Ayat 21, karena iman maka Yakub ketika hampir waktunya akan mati memberkati kedua anak Yusuf, lalu menyembah sambil bersandar pada kepala tongkatnya. Wah, dari ayat ini dampak dari iman yang bertumbuh, iman yang berkembang, iman yang meningkat membuat apa? Bisa menurunkan iman ini tadi kepada keturunannya. Jadi gini loh saudara, keselamatan itu tidak bisa diturunkan. Ya, tidak bisa diturunkan. Tapi dengar saya, iman itu dapat diturunkan. Abraham setelah melewati proses imannya bertumbuh, nah dia memberkati anak-anaknya, memberkati Ishak. Setelah Ishak diberkati di hari tuanya, Esau dan Yakub dipanggil, diberkati mereka ini tadi. Demikian pula Yakub pada waktu di hari tuanya dia akan mati, dipanggil cucu-cucunya anak Yusuf, dia memberkati. Wah, hebat luar biasa. Jadi pembelajaran ini mengingatkan, membuat bisa diturunkan pada keturunannya pada waktu iman ini meningkat, ya. Jadi itu sebabnya engkau sebagai anak-anak Tuhan belajar, ya, berkata-kata yang positif. Jangan khawatir terus, jangan takut terus, sehingga anak-anak itu juga melihat saudara akan menjadi kesaksian yang tidak baik loh. Betul enggak? Kalau saudara sebagai orang tua senantiasa menghadapi persoalan di dalam hidupmu, khawatir terus, akhirnya saudara tidak bisa menurunkan iman yang baik. Loh, ini sungguh, saya pun juga belajar. Pada waktu saya bersama istri saya, bersama keluarga saya melayani, ya, di panti orang-orang tua, ya, dan kemudian ya pada waktu saya melayani ini, ya, cucu saya juga melihat pada waktu saya keluar di tengah perjalanan. Ya, cucu saya anak yang masih kecil ini tadi bilang, Grandpa kasihan itu ya, orang-orang tua itu, ya, itu ditolong itu kasihan. Nah, imannya dapat ditularkan. Amin. Nah, engkau sebagai anak-anak Tuhan, kita harus menularkan iman kita kepada keturunan kita. Yang berikutnya Ibrani 11 ayat 24 sampai 25 ditambah ayat 27. 24, karena iman maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Fir'aun. Ayat 25, karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. 27, karena iman maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Wow, luar biasa. Ini kisah Musa. Dia dibesarkan ya di lingkungan orang-orang berada. Fir'aun gambaran ya orang yang berkuasa, gambaran kelimpahan, gambaran kekayaan. Betul enggak? Di Mesir itu gambaran dunia, Fir'aun itu gambaran dunia. Tetapi lihat, begitu imannya meningkat, begitu imannya bertumbuh, apa yang dikerjakan? Ya, ternyata pada waktu imannya bertumbuh, meningkat dan berkembang, Musa ini membuat Musa tidak gentar, tidak mundur sekalipun dia menghadapi resiko yang berat. Betul? Luar biasa. Jadi iman yang meningkat membuat saudara anak-anak Tuhan yang tidak takut dengan resiko apapun. Saudara akan maju di dalam jalurnya Tuhan. Tidak gentar. Hebat, luar biasa. Saya berdoa engkau menangkap kebenaran firman ini. Yang berikutnya Ibrani 11 ayat 30. Karena iman maka runtuhlah tembok-tembok Yeriko setelah kota itu dikelilingi 7 hari lamanya. Ini kisah di mana tembok Yeriko itu dirobohkan. Ya, dengan cara apa? Dikelilingi dengan memuji, menyembah.
Waduh, luar biasa. Yang artinya apa? Iman meningkat membuat berani masuk di medan peperangan roh. Itu sebabnya engkau sebagai anak-anak Tuhan, kalau engkau mau meningkatkan ya iman saudara, mungkin hari-hari ini saudara tertekan dengan berbagai persoalan, saudara enggak bingung lagi gitu. Pernah enggak saudara mengalami ya segalanya ada, duit ada, perusahaan lancar, semua baik-baik, tiba-tiba saudara itu merasa tertekan dan susah? Pernah enggak? Nah, itu saya mau katakan, itulah saudara itu diserang. Tetapi kalau iman saudara meningkat, saudara akan peka. Pada waktu saudara tertekan, tiba-tiba saudara akan masuk di alam roh, saudara perangi di alam roh. Itu membuat berani masuk di medan peperangan roh. Yang berikutnya lagi, Ibrani 11 ayat 31. Ya, dampak daripada iman yang bertumbuh, meningkat, berkembang. Ayat 31. Karena iman, maka Rahab perempuan sundal itu tidak turut binasa bersama-sama dengan orang-orang durhaka, karena ia telah menyambut pengintai itu dengan baik. Yang artinya iman yang meningkat membuat diselamatkan yang seharusnya dibinasakan. Siapa Rahab ini? Wanita sundal. Ya, yang ada di kota itu, yang ada di negeri itu, yang seharusnya itu dibinasakan, tetapi oleh karena imannya, ya, sehingga apa? Dia memperoleh anugerah keselamatan. Iman yang meningkat membuat kita diselamatkan. Yang seharusnya kita dibinasakan tidak jadi. Amin. Yang berikutnya, berbagai dasar yang membuat iman ini meningkat. Ini penting sekali. Dasarnya itu apa? Yang membuat iman kita meningkat. Bagian yang pertama, Ibrani 11 ayat yang keempat. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu, ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar karena Allah berkenan akan persembahannya itu. Dan karena iman, ia masih berbicara sesudah ia mati. Jadi dari ayat-ayat ini memberikan pengertian iman saudara bisa meningkat jika saudara punya ketaatan. Ya, jadi bagian yang pertama supaya iman meningkat apa? Kita harus punya apa? Ketaatan. Jadi Habel ini memberikan korban ketaatan. Ya, sedang Kain memberikan korban apa? Memberikan korban yang dia pandang baik. Ya. Sekalipun korbannya baik, kalau itu bukan korban ketaatan, saya mau katakan ya sia-sia. Betul enggak? Ya, jadi korban ketaatan itu berbicara apa? Berbicara apa yang Tuhan suka. Semua katakan korban ketaatan adalah korban apa yang Tuhan suka. Nah itu, korban ketaatan adalah korban yang apa yang Tuhan suka, bukan apa yang kita suka. Jadi kalau korban-korban persembahan kita kepada Tuhan apa yang kita suka, percuma, iman kita tidak akan meningkat. Itu sebabnya pada waktu kita memberikan persembahan, kita harus belajar. Kita tanya, Roh Kudus, aku harus memberikan persembahan berapa? Lah, itu penting. Kalau kita memberikan dengan ketaatan, pasti iman kita akan dibuat melonjak. Tak kasih kesaksian ya Bapak Ibu, satu ketika di gereja, pada waktu itu membutuhkan keuangan, ya saya itu pada waktu berdoa Tuhan ingatkan supaya saya ini juga memberi bagi pekerjaan Tuhan. Sebab saya sebagai hamba Tuhan, kalau saya cuma mendorong jemaat, saya sendiri tidak memberi, yang namanya ya percuma kan gitu, betul enggak saudara? Ya, akhirnya apa saudara? Saya berdoa, Tuhan, aku tergerak untuk memberi, tapi aku belum ada duit. Wah, pada waktu saya berdoa, saya dikasih keberanian loh. Benar ini Bapak Ibu, saya saksikan kepada istri saya. Hanya saya bicara dengan istri saya, Non, aku digerakin Tuhan. Ya, ini gereja kita ini, ya keperluan keuangan. Aku digerakkan tapi aku tidak punya duit. Aku melangkah, tolong dibantu dukung dalam doa ya. Hanya istri saya bilang apa? Iya, ayo, tak dukung dalam doa. Benar loh saudara. Akhirnya ya, saya menelpon bendahara, saya sebutkan angka-angka kalau saya akan memberikan sekian.
Tapi itu uangnya saya belum punya loh saudara. Sungguh loh, ini benar-benar kejadian. Belum punya. Begitu saya sudah telepon, ya selesai, dalam beberapa waktu Tuhan sediakan loh berkatnya. Di mana saya harus memberikan korban saya. Nah, itu yang saya sebut korban ketaatan. Amin. Jadi sekecil apapun korbannya, jika korban itu korban ketaatan, maka tidak akan pernah sia-sia. Gitu. Jadi mungkin pribadi saudara hari ini banyak dengan kekurangan. Katakan saudara itu mungkin ya tidak pandai, apalagi ya mungkin tidak pede, ya apalagi saudara mentalnya jelek, mungkin gitu ya. Ya, apalagi banyak hal, ya minderan mungkin gitu ya. Tetapi dengar saya, kalau Tuhan mau dan kita tidak menghindar, kita sungguh menyerahkan diri kita dan Tuhan bekerja, Tuhan akan luar biasa, membuat luar biasa di dalam kehidupan kita. Amin. Itu yang pertama, ya. Jadi punya ketaatan. Ya. Yang kedua, Ibrani 11 ayat 5 sampai 6. Ayat 5, karena iman Henok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Ayat 6, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberikan upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Sungguh-sungguh mencari Dia, garis bawahi. Nah, jadi dari ayat ini dasarnya yang pertama kita belajar dari Habil. Habil mempunyai ketaatan. Yang kedua kita belajar dari Henok, tokoh yang tidak pernah mengalami kematian tapi hidupnya diangkat Tuhan. Ternyata selidik punya selidik. Kalau kita baca di dalam Alkitab, Henok mempunyai kehidupan suka mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jadi itu sebabnya iman saudara akan meningkat jika saudara mau cari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Amin. Kalau saudara tidak mempunyai kesungguhan di dalam mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, percumalah. Iman saudara tidak akan meningkat. Itu saudara. Tetapi kalau saudara itu sungguh-sungguh cari Tuhan, beda. Imanmu akan dibawa terus naik, naik, dan naik. Ya, itu. Sebab Alkitab berkata, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jelas ayat ini. Yang berikutnya, cari Tuhan dengan sungguh-sungguh itu maksudnya apa? Ya, pasti orang itu suka berseru-seru. Ya, berseru-seru itu dapat diartikan melalui doanya. Doanya itu bukan doa biasa-biasa, tapi doanya itu sungguh-sungguh fokus. Betul-betul ada kesatuan tubuh, jiwa, dan roh. Dalam hal memuji pun juga sama. Jadi tidak sekedar gini loh Bapak Ibu. Kalau kita itu memuji, terkadang mulut kita memuji, tapi pikiran kita mengembara kemana-mana. Nah, itu namanya tidak ada kesatuan di dalam tubuh, jiwa, dan roh. Nah, itu percuma. Ya, tidak ada ekspresi yang baik, tidak ada fokus yang baik. Itu tidak akan membuat iman kita itu mengalami peningkatan. Iman meningkat kalau cara berseru kita ada kekompakan antara tubuh, jiwa, dan roh. Itu sebabnya engkau sebagai anak-anak Tuhan belajar kalau datang di gereja pada waktu memuji yang sungguh-sungguh, pada waktu berdoa juga sungguh-sungguh, mendengarkan doa syafaat saudara harus mengamenkan amin. Nah begitu, jangan cuma diam aja. Itu saudara yang harus saudara buat. Apalagi berseru-seru melalui apa? Bahasa roh. Nah, memang tidak mudah. Tapi kalau saudara melangkah mau belajar, Tuhan pasti berikan. Satu ketika Bapak Ibu, pada waktu dulu pertama kali saya baru belajar bertumbuh di dalam Tuhan, saya mencari Tuhan lewat doa pagi. Saya datang di doa pagi, ada hamba Tuhan itu doa bahasa roh. Bahasa rohnya itu cuma satu, tidak ada yang lain. Doa bahasa rohnya itu apa? Nasi terus. Wah,
Sampai dulu saya belum bertumbuh itu saya mengetawahi saudara. Apa ora ono sego goreng toh? Kok nasi-nasi terus? Tetapi semakin saya mengikuti doa bahasa roh dari hamba Tuhan ini, sekalipun dia bilang nasi-nasi, waduh, itu seperti ada urapan mengalir. Akhirnya saya juga berseru, Tuhan, aku juga butuh nasi yang lain. Yang artinya apa? Saya minta yang lain, bukan cuma nasi-nasi saja. Jadi pada waktu berseru bahasa roh, saudara, kita perlu belajar, kita perlu tekun, perlu latih dengan ketekunan. Supaya apa? Tuhan tambahkan perbendaharaan bahasa roh ini tadi. Itu saudara. Yang berikutnya berseru-seru itu dapat diartikan mendeklarasikan firman Tuhan atau berkata yang positif. Nah, kita anak-anak Tuhan belajar menghadapi persoalan-persoalan. Jangan terus tertekan, mulai ambil ayat-ayat firman Tuhan. Contoh, segala perkara dapat kutanggung di dalam Yesus yang memberi kekuatan kepadaku. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Yesus yang memberi kekuatan kepadaku. Lah itu diperkatakan terus menerus. Sampai atmosfer yang menekan kita itu sirna. Nah, apalagi jika Allah di pihak saya, siapa yang menjadi lawan saya? Jika Allah di pihak saya, siapa yang menjadi lawan saya? Lah itu diperkatakan terus. Jadi pada waktu saudara tertidur, mungkin saudara terbangun oleh karena mengingat hutang piutang, sehingga saudara itu ya berdebar-debar, ndredeg pol-polan gitu ya. Nah, menjadi cemas, khawatir, tidak bisa tidur. Mulai ambil firman Tuhan. Dan ya deklarasikan, perkatakan dengan perkataan iman. Dengan kesatuan antara tubuh, jiwa, dan roh. Itu yang membuat hidup kita itu, iman kita itu meningkat. Ya, cari Tuhan dengan sungguh-sungguh, pasti dampaknya kita mempunyai pengenalan akan Tuhan. Saat saudara kenal, itu akan membuat perubahan, baik perubahan karakter, perubahan iman, dan kapasitas hati kita beda saudara. Benar saudara. Bahkan saat saudara kenal, saudara akan berani melakukan apa saja yang Tuhan mau kita kerjakan. Kita akan dibuat berani. Itu saudara. Jadi ibarat itu contoh gini loh saudara. Ya, kalau saya berjalan bersama orang yang belum saya kenal, tiba-tiba orang ini mau pinjam duit, ya katakan dengan jumlah 2 juta atau 5 juta, saya beri ndak? Ndak mungkin. Wong kenal ae durung kok, kan gitu ya. Nah, tapi kalau kenal beda. Itu yang saya maksud, ya. Jadi pada waktu kita cari dengan sungguh-sungguh, kita mempunyai pengenalan, kita akan menjadi pribadi yang berani, ya, untuk melakukan apa saja bagi Tuhan. Yang pertama tadi yaitu ketaatan, dasarnya ketaatan. Yang kedua, cari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Yang ketiga, Ibrani 11 ayat 7. Saya akan bacakan. Karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan batra untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu ia menghukum dunia dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Jadi dari ayat-ayat tersebut memberikan pengertian, iman saudara itu akan meningkat, iman saudara ini akan meningkat jika saudara itu mempunyai ketekunan. Nah, jadi artinya gini loh, batra Nuh itu adalah batra yang sangat besar. Batra Nuh dibuat tingkat 3. Dan kalau saya meneliti di dalam Alkitab, batra Nuh ini dibangun berapa lama? 100 tahun dengan waktu yang cukup panjang. Ya, saya percaya pada waktu batra Nuh ini pertama kali dikerjakan, pasti ada orang berbondong-bondong ikut nyengkuyung gitu ya, ikut bergabung untuk membangun batra ini. Ya, tapi berhubung ya air bah itu tidak kunjung datang, akhirnya apa? Semua orang-orang yang tadinya semangat membangun batra ini tadi merasa kenduh, merasa loyo, ya.
Sehingga apa? Itu dapat ditafsirkan mereka meninggalkannya. Sehingga yang mengerjakan Batra untuk menyelesaikan siapa? Pasti cuma Nuh. Sebab yang diselamatkan di dalam Batra itu 8 orang. Betul? Nuh istrinya, 3 orang anaknya, dan 3 anak menantunya. Jadi saudara, yang saya dapatkan dari ayat ini, ternyata proyek yang besar untuk keselamatan seluruh dunia yang hari ini dikerjakan oleh Tuhan, ya, dibutuhkan apa? Ketekunan. Tekun itu apa saudara? Tekun itu pantang menyerah. Tekun itu tidak putus asa. Tekun itu terus menerus. Tekun itu ulet. Tekun itu setia. Tekun itu tidak jemu-jemu. Tekun itu rajin. Tekun itu tidak ikut-ikutan. Amin. Nah, saya berdoa engkau sebagai anak-anak Tuhan, engkau harus mempunyai ketekunan. Ya, dengan pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang dipercayakan, saudara harus menjadi pribadi yang setia. Saudara harus menjadi pribadi yang rajin. Jangan putus asa, pantang menyerah, maju terus, gitu saudara. Ya, saya percaya saat proyek itu dimulai pertama kali pasti banyak, tetapi dampaknya apa saudara? Akhirnya mereka gugur satu persatu. Mereka tidak ada ketekunan. Memiliki ketekunan dalam apa? Di dalam kehidupan ini. Doa itu penting. Memiliki ketekunan dalam apa? Pengharapan, dalam kasih. Dalam apa lagi? Tetap dalam jalurnya Tuhan. Tetap apa lagi? Tetap ikuti apa yang Tuhan mau. Itu saudara, ya. Nurut terus, semua katakan nurut terus. Nah, nurut terus kepada siapa? Firman. Nurut terus kepada siapa? Kepada, ya, nurut terus juga kepada siapa? Pimpinan Roh Kudus. Nah, itu yang membuat iman kita ini meningkat. Yang terakhir, Ibrani 11 ayat 8 sampai 9. Ibrani 11 ayat 8 sampai 9. Ayat 8. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya, menjadi milik musakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. 9. Karena iman ia diam di tanah yang dijanjikan itu, seolah-olah di suatu tanah asing, dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Nah, jadi dari ayat ini Abraham yang tadinya orang non-Kristen, ya, dari latar belakang, ya, menyembah berhala, Abraham ini juga dikenal bukan orang yang sempurna. Jadi pada waktu disuruh Tuhan, dia mau pergi, yang artinya apa? Ya, ayat ini saya tafsirkan, ya, memberi pengertian iman saudara itu bisa meningkat jika saudara punya iman seperti Abraham, yaitu apa? Ya, kerelaan untuk dibentuk dan mau diarahkan. Nah, itu penting saudara. Di dalam kehidupan kekristenan kita juga begitu. Allah itu juga hari-hari yang kita lalui, Allah itu ingin membentuk kita, ingin mengarahkan kita. Itu sebabnya pada waktu kita dibentuk, pada waktu kita diarahkan oleh Tuhan, kita jangan sewot, jangan membenarkan diri, jangan ngotot. Ya, itu saudara, jangan marah saudara dengan hal-hal yang kita lalui. Sebab apa? Tuhan sedang membentuk kita. Tuhan itu sedang mengarahkan kita. Jadi melalui berbagai proses, jangan malu, jangan minder, gitu saudara. Jangan tertutup, jangan batasi Tuhan, ya. Sebab apa? Alkitab katakan Roma 8 ayat 28, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Itu saudara, ya. Jadi belajar terbuka di hadapan Tuhan, belajar terbuka kepada sesama, yaitu manusia. Ya, jadi bentukan Tuhan itu terkadang lewat hal-hal kecil saudara. Yang sepele-sepele Tuhan kerjakan dari hal-hal yang kecil-kecil dulu. Jadi yang artinya apa? Jika kita ini sedang dibentuk dengan hal-hal kecil kita tidak siap, maka hal-hal besar tidak mungkin kita akan siap. Betul tidak saudara? Jadi harus dilalui dengan hal-hal kecil. Itu saudara, yang artinya apa? Setiap kita memang mempunyai kekurangan dan kelebihan. Tuhan tahu, ya, tujuan daripada proses ini apa? Untuk menyempurnakan. Semua katakan untuk disempurnakan. Saya disempurnakan. Iya, nanti baca sendiri Yesaya 48 ayat 10 sampai 11 dikatakan,
Ya, sesungguhnya aku telah memurnikan engkau, namun bukan seperti perak. Aku akan menguji engkau dalam dapur kesengsaraan. Aku akan melakukannya oleh karena aku. Ya, oleh karena aku, masakan namaku akan dinajiskan. Aku tidak akan memberikan kemuliaan kepada yang lain. Dari ayat ini jelas, menurut kacamata Tuhan, hidup Kristen diproses, dibentuk, diarahkan. Amin. Jadi iman yang meningkat dasarnya ketaatan, cari Tuhan dengan sungguh-sungguh, ketekunan, dan yang terakhir kerelaan untuk dibentuk dan mau diarahkan. Saya berdoa itu yang akan terjadi di dalam kehidupan kekristenan kita. Jadi bukan meningkatkan imun saja, tetapi meningkatkan iman. Tundukkan kepala, saya akan berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami datang kepadamu, kami bersyukur untuk pemaparan firman Tuhan sehingga kami boleh menangkap, mengerti. Dan kalau hari-hari ini Engkau menghendaki Tuhan supaya kami meningkatkan iman, supaya kami meningkatkan Tuhan iman kita ini Tuhan, itu sebabnya kami minta pengurapan-Mu. Sebab dengan iman kami yang meningkat Tuhan, kami akan mudah meraih segala hal yang Engkau sediakan, yaitu janji-janji-Mu Tuhan. Dan kami sungguh sangat percaya pada waktu kami meningkatkan iman kami, Engkau memperlengkapi kami dengan buah-buah roh, Engkau memperlengkapi kami dengan karunia-karunia roh, sehingga kami boleh menjadi saksi Tuhan di muka bumi ini, menjadi saksi yang baik Tuhan, sehingga Tuhan melalui kesaksian hidup kami yang baik Tuhan, ada banyak orang melihat Tuhan di dalam pribadi kami, dan mereka juga terima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Tuhan. Kami terima pengurapan firman-Mu, mampukan kami jadi pelaku firman. Di dalam berkat nama Bapa, Putra, Roh Kudus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.